Sejak menikah dengan Fajar, hidup Maya berubah. Ia harus kuat menelan hinaan dan ucapan pedas dari mertuanya, Bu Ratna. Hampir setiap hari, Maya direndahkan, dianggap tidak pantas, bahkan dipermalukan di depan orang lain. Yang paling menyakitkan, Fajar tidak pernah membelanya. Sebaliknya, ia sering ikut menyalahkan Maya. Namun di balik semua luka itu, Maya menyimpan rahasia. Diam-diam, ia bangkit, membangun kekuatannya sendiri. Bertahun-tahun, ia merintis bisnis tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan suaminya. Hingga akhirnya, roda kehidupan berbalik. Maya yang dulu dianggap rendah, kini bisa berdiri tegak dengan penuh keyakinan. Tapi pertanyaannya, apakah semua ini cukup untuk membuat Bu Ratna berhenti merendahkannya? Atau justru ada pengkhianatan yang lebih besar menunggu di depan? Suatu sore, Maya menutup pintu kamar perlahan, berusaha mengabaikan tawa riuh dari ruang tamu. Ia tahu Bu Ratna sedang asyik bergosip dengan ibu-ibu arisan, dan ia yakin namanya kembali jadi bahan omongan. Dengan napas berat, Maya mencoba menenangkan diri. Bertahun-tahun tinggal di rumah ini, tetap saja ia merasa asing. Dindingnya terasa dingin, sudut-sudut rumah seakan selalu mengawasi, menunggu kesalahannya untuk dijadikan bahan cercaan. Di meja rias kecil, terpajang foto pernikahannya dengan Fajar. Maya menatapnya lama. Bukan kebahagiaan yang ia rasakan, melainkan kenangan pahit. Sejak awal, Bu Ratna memang tidak pernah menerima dirinya. Fajar, anak kebanggaan yang berprofesi sebagai PNS, selalu jadi kebanggaan ibunya. Bu Ratna berharap anaknya menikah dengan perempuan kaya. Tetapi Fajar memilih Maya, gadis sederhana dari keluarga biasa. Bagi Bu Ratna, itu adalah kesalahan besar. Sejak hari pertama, Maya tahu dirinya tidak pernah benar-benar diterima. Setiap hari, Maya bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian Fajar dan Bu Ratna, serta merawat Raka yang masih kecil. Namun, semua yang ia lakukan tidak pernah cukup di mata mertuanya. Suatu pagi, Bu Ratna bahkan mengkritik masakannya. "Masakanmu hambar, mungkin karena kamu gak pernah merasakan hidup enak ya," katanya sinis. Maya hanya diam, menelan perasaan sakit yang sudah terlalu sering ia rasakan. Di depan ibu-ibu kompleks, Bu Ratna kerap menjadikan Maya bahan olok-olokan. Ia menertawakan Maya yang dulu datang ke rumah hanya dengan sebuah koper kecil. "Kasihan, gak punya apa-apa, tapi berani menikah dengan anak saya," ucapnya sambil tertawa. Maya mendengar, tapi memilih diam. Yang paling menusuk hatinya adalah sikap Fajar. Bukannya membela, ia malah menyuruh Maya tidak memikirkan ucapan ibunya. "Mama memang begitu orangnya," katanya, seolah itu bisa membenarkan segalanya. Maya menggigit bibir, menahan air mata. Ia tidak pernah meminta lebih, hanya ingin dihargai dan diterima. Namun semakin ia bertahan, semakin ia merasa hancur. Rumah ini terasa sempit untuk kebahagiaannya, tapi terlalu luas untuk kesedihannya. Ia sadar, selama masih di sini, kebahagiaan tidak akan pernah berpihak padanya. Malam itu, udara terasa menusuk. Di kamar yang hanya diterangi lampu kecil, Maya duduk di tepi ranjang sambil menggendong Raka yang demam. Sejak sore, bayi itu terus menangis. Tubuhnya panas, napasnya tersengal. Maya sudah mencoba segalanya, tapi tangisnya tidak reda. Hampir pukul 2 dini hari, ia akhirnya keluar kamar untuk mencari obat. Seperti dugaannya, Bu Ratna masih terjaga di ruang tamu, menonton televisi. Wajahnya langsung berubah kesal begitu melihat Maya. "Kamu ngapain keluar jam segini?" tanyanya tajam. Maya menunduk.
"Raka demam, Bu. Saya mau cari minyak angin." Dengan nada jengkel, Bu Ratna mengeluh. "Anak ini kenapa sih nggak pernah berhenti nangis?" Maya memilih diam, mengambil minyak kayu putih, lalu kembali ke kamar. Di dalam kamar, Fajar masih tertidur pulas, seakan tidak peduli pada tangisan anaknya. Maya hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk, marah, kecewa, sekaligus sedih. Ia mencoba menenangkan Raka dengan mengusap tubuhnya, tapi tangisan sang bayi makin keras. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka keras. Bu Ratna berdiri dengan wajah marah. "Kalau nggak bisa bikin anak diam, mending keluar dari rumah ini. Jangan ganggu orang tidur," teriaknya. Ucapan itu membuat Fajar akhirnya bangun. Namun alih-alih peduli, ia hanya berkata malas, "Udah, bawa aja ke dokter besok pagi. Sekarang suruh dia tidur." Maya hampir tak percaya dengan ketidakpedulian suaminya. Malam itu, Maya benar-benar merasa sendirian. Sudah 5 tahun ia bertahan, berharap Fajar berubah, berharap pernikahan ini membaik. Tapi, kenyataan tidak pernah sesuai harapan. Ia terus disalahkan, diabaikan, dan diperlakukan seolah tak berarti. Raka masih menangis dalam pelukannya, sementara dari luar kamar, suara gerutuan Bu Ratna masih terdengar. Untuk pertama kalinya, Maya benar-benar ingin pergi. Ia menatap wajah lelahnya di cermin, lalu menarik napas panjang. Pandangannya beralih ke sebuah laptop di meja kecil. Benda itu sudah setia menemaninya 3 tahun terakhir, saksi bisu dari perjuangan yang tidak diketahui siapapun. Benda itu menjadi saksi bisu perjuangan Maya, tempat ia menyimpan harapan yang perlahan ia bangun tanpa sepengetahuan Fajar dan mertuanya, Bu Ratna. Ia menekan tombol daya, layar laptop menyala terang, menampilkan berbagai notifikasi, pesanan baru, pesan pelanggan, hingga laporan keuangan. Senyum kecil terbit di wajah Maya, sesuatu yang sudah jarang ia lakukan di rumah itu. Tidak ada yang tahu, di balik penampilan sederhana serta hinaan yang sering ia terima, Maya tengah menenun jalan menuju kebebasannya sendiri. 3 tahun lalu, ia memberanikan diri memulai bisnis online kecil-kecilan, menjual pakaian hasil desainnya. Awalnya, ia hanya mengambil barang dari supplier lalu memasarkannya lewat media sosial. Namun, perlahan usahanya berkembang. Sejak remaja, dunia mode selalu menarik perhatiannya. Sayangnya, kehidupan tidak pernah memberi ruang bagi Maya untuk mengejar mimpi itu. Saat menikah dengan Fajar, ia sempat percaya bahwa hidupnya akan berubah, bahwa ia akan mendapat dukungan penuh. Nyatanya, ia justru terjebak dalam peran yang mengekangnya, menantu yang harus tunduk, istri yang selalu mengalah. Fajar sama sekali tidak peduli dengan apa yang Maya lakukan. Setiap kali Maya mencoba bercerita tentang bisnisnya, Fajar hanya menanggapi sekilas atau malah mengalihkan pembicaraan. "Ngapain mikirin jualan? Gak usah repot, aku bisa kasih kamu hidup enak," ucapnya suatu kali. Tapi Maya tahu yang dimaksud hidup enak hanyalah bergantung pada gaji suaminya, tetap tinggal di rumah Bu Ratna, tetap menerima hinaan dalam diam. Itulah alasan Maya menjalankan bisnisnya sembunyi-sembunyi. Usai mengurus rumah, saat Fajar bekerja dan Bu Ratna sibuk dengan arisan, ia duduk di depan laptop, membalas chat pelanggan, mengurus pesanan, mencari ide desain baru. Semua ia lakukan dalam senyap, tanpa ada yang tahu bahwa ia sedang membangun sesuatu yang besar. Satu-satunya orang yang mengetahui perjuangannya adalah Reza, teman yang ia kenal lewat forum bisnis online. Sejak itu, Reza menjadi sahabat diskusi sekaligus penyemangatnya. Dulu, Maya sempat takut bisnis ini terbongkar.
Ia tidak ingin menghadapi ocehan Bu Ratna atau tatapan meremehkan dari Fajar. Tapi, semakin berkembang usahanya, semakin ia sadar ia tak bisa terus bersembunyi. Ia membuka laporan keuangan di laptop. Selama 3 tahun, keuntungan usahanya terus naik. Kini, ia sudah punya tim kecil untuk membantu produksi dan pemasaran, bahkan sedang mengurus pendaftaran mereknya sendiri. Senyum tipis muncul. Selama ini, orang menganggapnya lemah, tak berdaya. Mereka tidak tahu, diam-diam Maya tengah menata kebebasannya. Suatu saat nanti, ia akan menunjukkan bahwa perempuan yang mereka remehkan ini jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Malam itu, udara terasa dingin, angin membawa suara rintik hujan. Maya duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menatap punggung Fajar yang terlelap membelakanginya. Seperti biasa, suaminya pulang kerja, makan tanpa banyak bicara, lalu tidur tanpa sedikit pun menanyakan kabarnya. Tak ada perhatian, tak ada hangatnya cinta, tak ada kepedulian seperti di awal pernikahan dulu. Kesepian sudah terlalu lama menjadi teman Maya, bahkan saat suaminya berada di sampingnya. Ia mencoba mengingat, kapan terakhir kali Fajar menatapnya penuh kasih? Kapan terakhir mereka mengobrol sebagai pasangan? Kapan Fajar benar-benar peduli, bukan hanya melihatnya sebagai pengurus rumah? Maya menarik napas berat, hatinya penuh luka yang tak kunjung sembuh. Layar ponselnya tiba-tiba menyala. Pesan dari Reza, "Maya, kamu baik-baik saja?" Lelaki itu seakan selalu tahu kapan Maya sedang rapuh. Sejak awal pertemanan mereka, Reza bisa membaca suasana hati Maya hanya dari cara ia membalas pesan. Maya menatap layar lama, lalu ada dorongan dalam dirinya. Ingin keluar dari rumah itu, mencari udara segar, bertemu seseorang yang benar-benar peduli. Tanpa pikir panjang, ia mengambil jaket, meraih kunci, dan melangkah keluar kamar. Fajar tetap tertidur, sama sekali tidak peduli. Saat melewati ruang tengah, Bu Ratna yang sedang menonton TV sempat menegur ketus, "Mau kemana malam-malam begini?" Maya tidak menjawab, ia hanya terus berjalan, meninggalkan rumah yang selama ini menyesakkan. Hujan turun gerimis di luar, jalanan sepi, lampu jalan redup, menciptakan suasana sendu. Maya menengadah ke langit, merasakan tetes hujan seolah membersihkan beban yang selama ini ia simpan. Tak lama, sebuah mobil hitam berhenti di depan gang. Jendela terbuka, memperlihatkan wajah Reza yang menatapnya dengan cemas. "Maya, kenapa?" tanyanya lembut. Maya masuk tanpa menjawab, membiarkan kehangatan mobil mengusir dingin di tubuhnya. Reza tidak langsung melajukan mobil. Ia menatap Maya, menunggu kata-kata yang tak kunjung terucap. Hingga akhirnya Maya hanya berkata lirih, "Aku capek, Zah." 2 kata itu cukup bagi Reza untuk mengerti. Ia menghidupkan mesin, melaju di jalanan sunyi. Mereka berhenti di sebuah parkiran sepi di pinggiran kota. Dari mobil, Maya melihat gemerlap lampu gedung, seolah dunia lain yang jauh dari kehidupannya. Ia menunduk menatap jemari sendiri. "Aku nggak tahu sampai kapan bisa bertahan," katanya pelan. Reza meraih tangannya, menggenggam erat. "Kamu nggak perlu bertahan kalau itu menyakitkan," ucapnya tenang tapi tulus. Maya mendongak dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar dipahami. Bukan sekadar diminta sabar, bukan sekadar kata kosong. Air matanya pun jatuh tanpa tertahan. Ia bersandar di bahu Reza, membiarkan dirinya menangis. Lelaki itu hanya diam, memberi ruang bagi luka Maya untuk keluar. Dalam keheningan malam, di ruang sempit itu, Maya menemukan sesuatu yang selama ini ia rindukan, yang tak pernah ia dapatkan dari Fajar. Entah bagaimana, Maya mengangkat wajahnya. Bibir mereka bertemu, lembut dan ragu di awal.
seakan ia sendiri tak percaya dengan tindakannya. Namun, ketika Reza membalas, semua kegelisahan runtuh. Tidak ada lagi ragu, tidak ada lagi beban. Malam itu, dalam sunyi, Maya dan Reza larut dalam kehangatan yang seharusnya ia temukan dari suaminya. Setelah segalanya terjadi, Maya hanya duduk terdiam, menatap hujan di luar jendela dengan jantung yang masih berdegup kencang. Ia sadar tidak ada jalan untuk kembali. Apa yang terjadi malam itu bukan sekadar pelampiasan. Itu adalah awal dari sesuatu yang tak mungkin ia hentikan. Dan untuk pertama kalinya, Maya tidak peduli lagi. 2 tahun berlalu, hidup Maya sudah berubah total. Dulu, ia hanyalah perempuan yang sering diremehkan, selalu dipandang rendah. Kini, ia berdiri tegak, percaya diri, dan tak lagi takut menghadapi siapapun. Bisnis fashion yang ia bangun diam-diam menjelma menjadi brand terkenal di kotanya. Produk-produknya selalu laris, tokonya berkembang pesat, dan namanya mulai diperhitungkan di dunia usaha. Tak ada lagi hari penuh hinaan, tak ada lagi ketergantungan. Maya kini adalah perempuan sukses, mandiri, dan memiliki segalanya, terutama kebebasan yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun, di balik semua keberhasilannya, ada satu hal yang tidak pernah ia lupakan, anaknya, Raka. Hari ini, Raka genap berusia 3 tahun. Tidak ada pesta besar, tidak ada dekorasi mewah. Maya hanya ingin merayakan dengan sederhana, cukup bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Di ruang tamu rumah barunya, rumah yang ia beli dari hasil kerja kerasnya, Maya menyambut tamu yang mulai berdatangan. Beberapa saudara Fajar hadir, juga teman-teman dekat Maya yang selama ini mendukungnya. Dan tentu saja, ada Bu Ratna. Perempuan itu masih sama, sombong, tajam ucapannya, dan selalu merasa paling benar. Bedanya, kini Maya tidak lagi merasa kecil di hadapannya. Di sudut ruangan, ada meja kecil dengan kue ulang tahun. Bukan kue besar atau mewah, tapi Maya memilihnya dengan penuh cinta. Baginya, Raka tak peduli soal bentuk, yang penting bisa meniup lilin bersama ibunya. Tapi rupanya, Bu Ratna berpikir lain. Tepat sebelum lilin dinyalakan, ia melangkah maju, menatap kue itu dengan jijik, lalu mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Ruangan langsung hening. Kue apa ini? Jelek sekali, malu-maluin. Masa cucu saya ulang tahun pakai kue begini? Kamu benar-benar nggak bisa apa-apa, Maya. Beberapa tamu terkejut, sebagian lain berbisik. Maya menatap kue yang hancur. Dulu, ia mungkin akan menangis, menunduk, menerima hinaan itu begitu saja. Tapi kali ini, tidak. Dengan tenang, ia maju ke tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Ia tersenyum tipis, lalu menatap langsung Bu Ratna dan Fajar yang berdiri di sudut, menunggu reaksinya. Kalau kue ini terlihat jelek di mata ibu, silahkan, saya bisa beli yang lebih besar, lebih mahal, bahkan dari toko kue terbaik di kota ini. Karena sekarang, saya mampu. Ruangan makin sunyi. Maya melanjutkan, kini menatap Fajar. Saya bukan Maya yang dulu. Saya tidak bergantung pada siapapun. Saya punya bisnis saya sendiri, hidup saya sendiri. Jadi, kalau ibu masih menganggap saya perempuan tak berguna, mungkin saatnya ibu membuka mata. Bu Ratna dan Fajar terdiam, jelas terkejut. Maya yang dulu lemah, kini berbicara dengan penuh keyakinan. Beberapa anggota keluarga berbisik, menyadari keadaan sudah berbeda. Maya tidak lagi berada di bawah bayang-bayang,
Ia kini berdiri lebih tinggi. Fajar menunduk, wajahnya memerah. Ia tahu istrinya kini jauh lebih berhasil darinya. Bu Ratna yang biasanya lantang pun hanya bisa terdiam. Setelah beberapa saat, suaranya terdengar pelan. "Maaf, Maya." Maya terkejut mendengarnya. Selama 5 tahun menikah dengan Fajar, belum pernah sekalipun Bu Ratna meminta maaf. Lalu, Fajar ikut bersuara. "Maya, aku juga minta maaf." Maya menarik napas panjang. Dulu, mungkin ini yang ia harapkan, sebuah pengakuan. Tapi kini, rasanya terlambat. Ia tersenyum kecil. "Aku sudah memaafkan kalian sejak lama, tapi memaafkan bukan berarti melupakan." Ia tahu dirinya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tidak ada lagi tangisan dalam diam, tidak ada lagi kepasrahan. Hari ini, di ulang tahun anaknya, Maya menang, dan tak ada yang bisa merebut kemenangan itu darinya. Maya mengira setelah itu hidupnya akan lebih tenang. Ia sudah membuktikan bahwa dirinya bukan lagi perempuan lemah. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Setelah pesta ulang tahun, Maya membeli rumah besar di pusat kota. Rumah modern lengkap dengan segala fasilitas, simbol kebebasan sekaligus hasil kerja kerasnya. Namun, satu hal membuatnya ragu. Fajar ingin membawa serta Bu Ratna tinggal bersama mereka. "Kasihan ibu kalau sendirian, Maya, lagi pula dia sudah tua," ujar Fajar, seakan melupakan betapa sering ibunya menyakiti Maya. Awalnya Maya menolak. Ia ingin hidup damai, jauh dari racun yang selalu Bu Ratna tebarkan. Tapi demi Raka yang masih kecil, juga demi memberi kesempatan terakhir pada pernikahannya, ia mengalah. Mereka pun pindah bersama. Sayangnya, harapan Maya hanya tinggal mimpi. Di rumah baru itu, Bu Ratna tetap sama. Ucapan tajam, merendahkan Maya setiap ada kesempatan, merasa dirinya paling benar. Dan Fajar tetap diam. Meski istrinya jauh lebih sukses, ia masih takut pada ibunya. Setiap kali Maya diremehkan, Fajar memilih bungkam. Maya tidak lagi berharap suaminya akan membela. Ia hanya fokus membesarkan Raka sebaik mungkin. Tapi di dalam hatinya, ia tahu pernikahan ini tidak akan bertahan jika Fajar terus menjadi pria lemah. Kecurigaannya terbukti ketika suatu hari Maya mendengar rencana jahat Bu Ratna. Siang itu, sepulang dari kantor, ia melihat Bu Ratna duduk bersama ibu-ibu kompleks. Mereka berbicara pelan sambil sesekali tertawa kecil. Saat Maya lewat, ia menangkap potongan kalimat yang membuat langkahnya terhenti. Iya, bisnisnya Maya itu cuma kelihatan bagus di luar. Betul, banyak pelanggan kecewa, tapi dia tutup-tutupi. Kasihan Fajar, punya istri tapi tetap lebih rendah dari suaminya. Maya memejamkan mata, berusaha menahan amarahnya. Tidak butuh waktu lama bagi Maya untuk tahu siapa dalang di balik semua ini. Saat ia melirik ke arah Bu Ratna, terlihat jelas senyum puas di wajah perempuan itu. Beberapa hari kemudian, Maya mendapatkan bukti nyata. Salah satu pegawainya mengirimkan rekaman suara dari seorang tamu yang hadir dalam acara di rumah. Dalam rekaman itu, terdengar jelas Bu Ratna dengan lantang menjelek-jelekan bisnis Maya di depan ibu-ibu kompleks. Barangnya cuma bagus di foto, aslinya murahan, aneh masih ada yang mau beli. Kalau bukan karena promosi besar-besaran, usahanya pasti sudah bangkrut dari dulu. Kasihan Fajar, istrinya sibuk kerja, padahal tugas istri itu mengurus suami dan anak. Maya menggenggam ponselnya erat. Ternyata, meski pernah meminta maaf dengan penuh kepura-puraan, Bu Ratna tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya kini sukses. Maya menarik napas panjang. Ia tidak akan tinggal diam lagi. Ini bukan hanya soal keluarga, tapi menyangkut harga diri dan perjuangan yang sudah ia bangun dari nol.
Kalau Bu Ratna mengira bisa menghancurkan usahanya dengan cara kotor seperti itu, maka ia salah besar. Maya tersenyum tipis, namun kali ini senyumnya berbeda. Ia akan menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Semua ini harus diselesaikan sampai tuntas. Maya duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan wajah tenang, meski hatinya penuh gejolak. Bukti pengkhianatan sudah ada di tangannya. Rekaman suara itu jelas memperlihatkan bagaimana Bu Ratna merendahkan bisnisnya dan berusaha menjatuhkan reputasinya. Dulu, mungkin Maya hanya bisa menangis atau berharap semuanya membaik sendiri. Tapi sekarang tidak. Ia sudah terlalu kuat untuk kembali diam. Malam itu, Maya mengundang Fajar dan Bu Ratna ke ruang makan. Mereka duduk di meja besar dengan suasana dingin. Fajar tampak gelisah, sementara Bu Ratna tetap menunjukkan wajah angkuh, seakan tidak terjadi apa-apa. Tanpa banyak kata, Maya mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman suara itu. Perlahan, ekspresi Fajar berubah terkejut, sementara wajah Bu Ratna memucat. Setelah rekaman selesai, Maya menatap mertuanya dengan tatapan datar. "Jadi ini cara ibu membalas saya?" ucapnya dingin. Bu Ratna hendak bicara, tapi Maya mengangkat tangan, menghentikannya. "Cukup, saya sudah terlalu sabar, sudah cukup diam menerima semua perlakuan ibu, tapi sekarang semua sudah cukup." Fajar menunduk. Ia tidak bisa membela ibunya, tapi juga tak berani berkata apa-apa. Maya lalu menarik napas, mengambil sebuah amplop dan meletakkannya di depan Fajar. "Aku ingin cerai," ucapnya tegas. Fajar menatap kaget. "Maya, kamu serius?" Maya hanya tersenyum tipis, tanpa kehangatan. "Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku sudah memberi banyak kesempatan, tapi aku lelah, Jar. Lelah berjuang sendirian dalam pernikahan ini." Fajar tak mampu menjawab, wajahnya penuh kebingungan, tapi Maya sudah tak peduli lagi. Ia menoleh ke arah Bu Ratna, "Dan mulai besok, ibu tidak akan tinggal di rumah ini. Saya sudah siapkan tempat lain. Saya tidak akan membuang ibu ke jalan, tapi saya juga tidak akan membiarkan ibu terus merusak hidup saya." Bu Ratna tampak ingin marah, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Ia tahu Maya bukan lagi menantu yang bisa dihina sesuka hati. Maya pun berdiri. "Aku hanya ingin hidup tenang bersama Raka, itu saja." Ia meninggalkan meja makan, sementara Fajar dan Bu Ratna hanya terdiam tanpa mampu berkata-kata. Beberapa bulan kemudian, perceraian Maya dan Fajar resmi diputuskan. Tidak ada tangisan, tidak ada penyesalan, hanya rasa lega yang begitu besar. Kini, Maya bisa fokus membesarkan Raka dengan penuh cinta, sekaligus terus mengembangkan usahanya tanpa gangguan. Ia sudah melewati masa tersulit dalam hidupnya, dan kini ia siap menapaki babak baru, hidup yang lebih tenang, bebas, dan penuh arti.